Sebelum memulai, kita bacakan dulu suratul Fatihah untuk keluarga kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, amin. Lalu untuk saudara kita yang sedang safar dalam rangka melaksanakan tugas ibadah untuk kewajiban dan kebutuhannya, semoga Allah kabulkan dan Allah lindungi dimanapun berada. Dan untuk saudara kita yang telah pulang ke rahmatullah, semoga saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat berada dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wallahu alladzi iftataha kulla 'amin bi syahril muharram alladzi fihi yaumil asyura'il mu'azzam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibus syafa'ati wal haudi wal maqam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi bulughil muram. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ila akhiri ayah ay ila tamami. Para jamaah ma'asyiral muslimin, pengajian Kamis Masjid Jami Anamul yang sama-sama dirahmati Allah. Seiring dengan nikmatnya kepada kita semua yang telah menyertai setiap pagi, siang, sore, dan malam hari, baik nikmat dalam bentuk kehidupan, kesehatan, maupun nikmat yang utama, nikmat yang agung, yaitu iman dan Islam, yang telah membawa kita sekarang ke tanggal 3 bulan Muharram 1448 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dengan segala penjagaannya. Padahal siapapun yang Allah mau buka kekurangannya, niscaya akan dibukakan semuanya. Dan siapapun yang Allah mau tutup, maka siapapun tak akan bisa membukakannya. Siapapun yang Allah kehendaki untuk baik, maka tidak ada yang mampu untuk mengingkarinya. Dan siapapun yang mendapatkan kesesatan, maka tidak ada yang mampu memberikan hidayah, kecuali semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bersyukur sampai hari ini kita masih dijaga
dilindungi, ditutup aib kita, ditutup segala kekurangan kita, hingga kita masih baik-baik saja di depan keluarga, di depan saudara kita. Walaupun kita sejatinya diwajibkan untuk bertobat, tapi banyak sekali waktu yang kita lewati untuk tidak kembali. Oleh karenanya, masuknya di tahun ini, tahun baru, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita sebagai orang beriman diserukan oleh Allah untuk senantiasa bertakwa. Karena takwa itu adalah bekal dalam kehidupan yang terbaik. Tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kehidupanmu, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dalam kondisi apapun, jika manusia bertakwa, niscaya akan selalu bisa mendapatkan solusi dan jalan bagi segala permasalahannya. Yang kita lihat dan yang kita rasakan, semuanya itu terjadi baik kemunduran atau dalam kondisi tidak baik-baik saja, karena ketakwaannya sering lepas. Padahal selalu dikatakan oleh Allah, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya ketakwaan ini bekal yang paling utama dalam kehidupan baik dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, para jamaah zuhur, insyaallah semoga diterima amal ibadah kita. Takwa ini adalah salah satu yang menuntun kita mendapatkan solusi dan jawaban dari permasalahan. Banyaknya kejahatan, banyaknya kemunduran, banyaknya krisis dan semuanya itu disebabkan karena manusia sudah tidak bertakwa. Sudah lupa akan bekal sejati. Di mana ketakwaan itu adalah melaksanakan perintah Allah dan berusaha sekuat mungkin untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Dalam kondisi ini, mari kita sama-sama bersyukur pada Allah atas nikmatnya. Kita lantunkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan kepada para sahabat-sahabatnya, atba'ut tabi'in dan kepada segenap umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Kaum muslimin rahimakumullah, hijrah itu dijelaskan dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, yaitu Sirah Nabawiyah di bab 19, bahwasannya hijrahnya Nabi Muhammad SAW bukan saja hijrah makani atau hijrah tauqifi, hijrah tempat tinggal, tapi ada makna, ada suri tauladan, ada ibadah di sana, ada keberlanjutan Islam. Kenapa Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah? Dan karena itulah penanggalan dan tahun kita disebut dengan Hijriyah, karena diambil dari hijrahnya para sahabat pertama, sehingga Nabi Muhammad hijrah sebulan setelah para sahabat terlebih dahulu, karena kondisi yang memungkinkan diwajibkannya hijrah. Pertama, alasan hijrah karena kondisi Mekah sudah sangat tidak kondusif. Ruang dakwah Nabi Muhammad dipersempit. Orang berusaha sampai merayu melobi Nabi Muhammad menawarkan 3 keinginan manusia. Karena pernah ada tudingan, ada tuduhan bahwa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu untuk meraih cita-cita yang 3. Cita-cita manusia. Pertama, harta, tahta, wanita. Dan itu tertolak saat sebelum Rasul hijrah, para
pembesar-pembesar Quraisy yang memiliki bangunan, kalau di kita Senayan lah parlemennya, namanya Darun Nadwa, terdiri dari tokoh-tokoh elit di sana, ada kurang lebih 100 yang dikepalai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, abu-abu semuanya, berencana untuk memberhentikan dakwahnya Nabi dengan berbagai macam lobby. Pertama, tawaran pertama ditawarkan kepada Nabi Muhammad, berhentilah dakwah untuk agar Rasulullah diberikan kekuasaan seumur hidup. Abu Jahal berkata, Muhammad, kalau kau dakwah hanya untuk kekuasaan, maka kami semua yang 100 ini, para pembesar Quraisy, akan memilihmu seumur hidup sebagai pemimpin Quraisy. Rasul menolak. Kemudian lobby kedua datang. Abu Jahal menawarkan, bagaimana kalau seandainya setiap anak putri kami yang ada di sekitar Quraisy Mekah ini, kau pilih mana saja yang kau suka. Lalu Rasul pun menolak. Dan yang ketiga, mereka bersepakat Darun Nadwa ini untuk membelah hartanya. Sebelah diberikan kepada Nabi dan sebelahnya ditahan untuk bekal mereka. Sehingga hasilnya Nabi Muhammad adalah orang paling kaya di Quraisy saat itu. Ditawarkanlah harta kepada Nabi Muhammad. Tapi kanjeng Nabi Muhammad SAW menolak. Demi Allah, jika kau berikan bulan di tangan kananku, kau tawarkan bintang di tangan kiriku, itu bukan tujuanku dalam dakwah. Tujuanku dalam dakwah adalah li'ilahi kalimatillah, untuk sampainya Islam sampai umat akhir zaman. Jadi jawaban ini membuat mereka purik, sakit pundung, nyeri hati, sakit hati. Kata orang-orang sini, wah kurang asam nih, Rasulullah ternyata menolak, dikasih harta menolak, dikasih tahta menolak, dikasih wanita juga masih menolak. Akhirnya apa yang terjadi? Berkumpul kembali yang 100 ini, lalu kemudian muncul ide. Kalau begitu dirayu, dilobi dengan berbagai macam penawaran, tidak mau, kita ambil saja. Kita ambil nyawanya, lalu kemudian kita pilih siapa di antara pemuda-pemuda yang siap untuk mengeksekusi Muhammad hidup atau mati, dan kita berikan. Kita berikan 100 ekor unta untuk imbalan jasa atas keberhasilannya mengambil nyawa Nabi Muhammad SAW. Dan itu ide brilian itu datang dari sosok iblis yang menyerupai orang tua, orang Najd. Jadi menyerupai tamu delegasi dari Najd, tapi tampak orang tua, orang yang bijak. Disepakatilah seperti itu, lalu direncanakanlah bahwa pada malam tanggal 27 Safar, kira-kira seperti itu karena belum ada penanggalan saat itu, 27 Safar, sebulan setengah setelah para sahabat lebih dulu ke sana, ke Madinah, Rasulullah SAW merencanakan dan datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Untuk apa? Untuk membicarakan bahwa malam ini, besok pagi kita harus sudah hijrah. Disinilah kepandaian Rasulullah dalam memimpin sebuah umat, memimpin sebuah perjalanan, sampai memimpin sebuah organisasi, itu kelihatan piawai. Setiap potensi yang ada digunakan. Ditawarkannya, siapa yang menemaniku, maka Abu Bakar bersedia. Sosok orang tua yang sudah siap dengan segala mental, tenaga, dan logistiknya. Dibarengi dengan anak-anaknya yang soleh. Ada Abdullah bin Abu Bakar, tukang pengirim makanan, yang selalu mengirim masak makanan ke Jabal Sur, ke Gua Sur, saat Rasulullah berada dalam persembunyian. Ada lagi Siti Asma yang juga kerjasama dengan Abdullah memasak makanan untuk makannya Rasulullah SAW selama di Jabal Sur. Karena konon di dalam rencana Rasulullah akan bersembunyi dulu di dalam Gua Sur selama 3 hari untuk mengelabui
pemuda-pemuda Quraisy yang tadi siap mengeksekusi Nabi, hidup atau mati, menyusul dan mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena ini sudah keputusan final untuk memberhentikan Islam, untuk memberhentikan dakwah Nabi, tidak ada cara lain. Di lobi harta tidak dapat, di lobi wanita tidak dapat, di lobi tahta tidak dapat, tidak ada cara lain kecuali dieksekusi. Maka malam itu Rasulullah SAW menawarkan siapa yang akan mengisi tempat tidur beliau. Dan yang dipilih, yang mau, yang berkenan adalah Sayyidina Ali. Lagi-lagi anak muda. Anak muda yang tampil berani dan siap mengisi tempat tidurnya Nabi. Padahal Sayyidina Ali juga tahu resiko yang akan dihadapi pada saat beliau mengisi tempat tidur Nabi adalah nyawa yang satu-satunya. Tapi Ali sempat berkata, "Ya Rasulullah, jika Ali mati hari ini, maka akan ada banyak atau ribuan Ali sebagai pengganti. Tapi kalau engkau mati malam ini dieksekusi oleh pemuda-pemuda Quraisy, maka Islam berhenti sampai di sini dan Islam tidak akan mendatangkan cahaya ila yaumil qiyamah. Maka demi Islam, silakan engkau yang beranjak, biar saya yang mengisi tempat tidurmu." Tapi pemuda Quraisy tidak mau kalau yang di tempat tidur adalah Ali, karena yang diincar oleh mereka satu, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Sebelum pindah, Sayyidina Abu Bakar ini merencanakan, ini hikmahnya buat kita bahwa dalam meramu sebuah berjamaah kita harus ada komponen-komponen ini. Ada ahli logistik, ada yang siap berbekalan dan atur siasat serta strategi. Ada lagi anak-anak muda yang siap di depan. Sebelum berangkat, Sayyidina Abu Bakar menunjuk Abdullah bin Al-Uraikid. Padahal saat itu beliau adalah seorang musyrik, seorang yang masih belum iman. Beliau dipilih karena apa? Karena ketangkasannya dalam menunjuk jalan. Sehingga Abdullah bin Al-Uraikid ini adalah sebagai orang yang selalu menghapus jejaknya. Bukan menghapus jejak lagu ya, ini menghapus jejaknya unta. Dipilihlah unta dua, untuk Sayyidina Abu Bakar satu, untuk Kanjeng Nabi Muhammad satu. Dua unta ini ketika melangkah, maka Abdullah Al-Uraikid yang akan menghapus jejaknya. Supaya apa? Supaya orang-orang kafir Quraisy yang sedang mencari Nabi Muhammad kehilangan jejak untuk menyusul dan mencari. Ini adalah perilaku Abdullah Al-Uraikid. Seorang musyrik tapi setia, seorang musyrik tapi jujur dan amanah lebih dipakai. Kenapa? Padahal kalau mau Abdullah Al-Uraikid ini bisa saja berpindah haluan, memilih tadi membocorkan informasi kepada orang-orang Quraisy. Karena apa? 100 ekor unta sudah di depan mata. Tapi tidak untuk Abdullah Al-Uraikid. Di perjalanan ketemu dengan Mas'ud bin Handalah, di perjalanan ketemu dengan Amir bin Furaihah yang kerjaannya mendandani atau bengkel pribadi dari kendaraan Nabi. Kalau dulu kan kendaraannya onta, kalau sekarang kan kendaraannya mobil listrik dan mobil-mobilan, jadi mesti pakai bengkel. Karena perjalanan jauh pasti ini kendaraan ini akan mengalami gangguan atau hambatan, lemes atau kurang cairan atau kurang pasokan makanan. Maka yang menjaga itu adalah Amir bin Furaihah. Kaum muslimin rahimakumullah, kebersamaan dan kekompakan tim inilah yang menjadikan Rasulullah SAW datang ke Madinah dengan disambut oleh para sahabat yang sudah terlebih dahulu hijrah. Karena ada sahabat-sahabat yang dari tanggal 1 Muharram itu sudah pindah, sudah terlebih dahulu membangun pasukan di sana yang solid, bersumpah setia kepada Nabi Muhammad, berjumpa di Hudaybiyah yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi begitu pindah Rasul ke Yathrib, pasukan di sana sudah sangat siap dan sudah rapi karena ada sahabat-sahabat yang terlebih dahulu, termasuk Sayyidina Umar terlebih dahulu untuk hijrah ke Madinah. Maka begitu datang ke Madinah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah disambut baik. Dulu nama Madinah adalah Yathrib sebagai tempat madesu. Kalau bahasa kita, kalau bahasa
panjangnya masa depan suramnya. Yang suram gitu, tidak ada masa depanan, tidak ada sesuatu yang menarik. Sampai begitu Nabi Muhammad datang karena gegap gempita, semua sahabat menyambut, maka di mana Qaswah berhenti, kata Nabi, disitulah aku akan tinggal. Qaswah itu adalah nama unta terbaik yang sangat Nabi sukai. Itu Qaswah. Kalau pembalut Ka'bah namanya Kiswah. Kalau unta Rasulullah yang paling disukai namanya Qaswah. Kata Nabi, di mana Qaswahku berhenti, maka di situ aku akan berhenti. Pernah 5 kali Rasul berhenti dari jadikan tempat sholat selama 10 hari perjalanan dari Mekah menuju Madinah Rasul tempuh. Di perjalanan berhenti dulu di Sur selama 3 hari, lalu kemudian begitu 14 kilometer masuk ke daerah Masjid Nabawi sekarang, Rasul pun berhenti karena Qaswahnya ngajak berhenti, dan di situ dibangun satu masjid yang namanya Masjid Quba, kemudian diabadikan dalam Quran Al-Masjidu Usisa ala Taqwa, masjid yang paling didirikan atas dasar takwa. Jadi masjid pertama yang dibangun oleh langsung arsiteknya Nabi Muhammad adalah Masjid Quba sebelum Masjid Nabawi yang kita lihat hari ini. Hikmah dari perjalanan hijrah ini, pertama, Rasul pun sebetulnya segan, tidak mau meninggalkan Mekah. Kita tanya pasti masing-masing pribadi, kalau kita disuruh meninggalkan tempat kelahiran kita pasti berat, kecuali ada tujuan, kecuali ada harapan di tempat baru. Misalkan yang dari luar Jawa nikah ke orang Jawa, baru akan betah kalau di sini ada harapan, karena ada istri, karena ada sesuatu kerjaan, atau ada sesuatu yang harus dibangun. Begitupun yang terjadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mekah sebagai tempat lahirnya, Mekah sebagai tempat ladang perjuangan, kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan di masa kecil Nabi, di mana saat kecil Nabi sudah bersahabat dengan sahabat Abu Bakar. Jadi satu-satunya sahabat Nabi yang menyaksikan Nabi dari kecil adalah Abu Bakar. Satu rahasia kenapa Abu Bakar jarang dikenang bapaknya. Kalau nyebut Umar bin Khattab, kalau nyebut Utsman bin Affan, kalau nyebut Ali bin Abi, kenapa Abu Bakar As-Siddiq? As-Siddiq itu adalah sahabat. Kalau kita pergi ke Mekah umrah, sekali-kali mereka panggil kita paling, ayo Siddiq, Siddiq, ayo gitu. Siddiq itu friend, bray, apa? Bro, ayo bro. Apa namanya? Sahabat dekat, sahabat dalit. Kemudian selain sahabat dekatnya Nabi, Abu Bakar ini paling tahu tentang sepak terjang Rasul dari kecil. Jadi sahabat Abu Bakar itu sangat tahu persis bagaimana dan apa yang terjadi dengan Nabi dari mulai lahir kecil sampai besar. Makanya dia tidak pernah bingung, dia tidak pernah ragu sedikit pun tentang kebenaran, tentang kejujuran, tentang amanah, tentang patonannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, karena dia kameramen, dia adalah pencatat dari kecil, tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sejarah pun sering melupakan, tidak menyebut ayahnya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar juga punya ayah, dan ayahnya Abu Bakar juga sosok yang bijaksana, namanya Abi Quhafah. Jadi kalau Abu Bakar bin Abi Quhafah, Umar bin Khattab. Tapi kenapa Abu Bakar lebih disebut As-Siddiq? Karena saking dekatnya. Siddiq itu sang pembenar, Siddiq itu sang benar. Jadi pembenar Nabi Muhammad SAW, dia pertama. Kalau Nabi Muhammad cerita apa-apa, saya percaya. Sadaqta wa bararta ya Muhammad. Itulah perkataan Abu Bakar. Kalau kita disuruh bangun pagi-pagi itu, as-salatu khairu minan naum, jawabannya sadaqta wa bararta, kan gitu ya. Kau benar, kau berbakti, kau good gitu, kau bagus gitu. Kalau ketika azan subuh tuh
As-salatu khairum minan naum. Jangan diartikan itu salat ge teh naon-naon eta Sunda ya. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan itu adalah jawabannya sadaqta wa barata. Itu perkataan Abu Bakar. Kalau Rasul yang cerita sadaqta wa barata ya Muhammad. Selalu kau benar, kau bagus, kau mengabdi, kau pasti tulus, kau pasti jujur. Nabi Muhammad cerita apapun. Kenapa? Karena Abu Bakar tahu persis Rasul Muhammad tidak pernah meleset, tidak pernah berbohong, tidak pernah beda, tidak pernah menyebar hoak. Beda antara ucapan dan perbuatan. Maka setiap ucapan dari Nabi Muhammad yang pertama mengiyakan sadaqta wa bararta. Beda dengan Sayyidina Umar. Nah, Abu Bakar ini salah satu sahabat yang paling dekat. Jadi kita pun perlu sahabat yang kalangan orang tua, yang juga bijaksana, lebih banyak tahu tentang kita. Dalam mengayuh kebersamaan seperti ini, maka kita harus memiliki komponen ini. Ada perempuan jamaah di kita juga ada perempuannya. Karena mereka biasanya tahu hal-hal yang sifatnya sensitif, bertalian dengan urusan makan, bertalian dengan urusan masakan, bertalian dengan urusan kebersihan, bertalian dengan urusan strategi yang harus ditangkap dengan perasaan. Itu biasanya. Kalau pemuda dari dulu, dari dulu juga pemuda itu selalu dijadikan sebagai andalan. Kata Presiden Soekarno, beri saya 10 pemuda, akan saya guncang dunia. Beli saya 10 orang tua, maka akan aku pindahkan Gunung Semeru dari akarnya. Kalau orang tua. Tapi kalau 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Karena pemuda itu memang benar-benar di dalam hal ikhwal, sejarah panjangnya hijrah Nabi Muhammad, peranan pemuda sangat berarti. Di masjid ini, di tempat kita bernaung, di tempat kita berikhtiar, perlu kita 3 hal. Pertama, tingkatkan ketakwaan kita. Karena dengan takwa ini, itu bekal yang sejati. Kita menjadi siapapun, kalau bertakwa, itu ukuran kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru, kalian diciptakan dari berbagai suku bangsa, berbagai negara, berbagai bahasa. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai istilah, berbagai keadaan. Ada yang di kantor, ada yang dagang, ada yang kerja, berbagai macam, ada petani, berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai macam-macam. Tapi dari sekian banyak pekerjaan, dari sekian banyak suku, dari sekian banyak bangsa dan bahasa, yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kembali, takwalah yang menjadi dasar atau ukuran Allah menilai kemuliaan manusia. Jadi pertama, dalam kondisi menghadapi tahun baru setahun ke depan, tingkatkan ketakwaan kita. Takwa itu kalau kata Imam Ghazali, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Semua perintah Allah yang sekecil apapun, laksanakan dan jaga. Kalau zakat itu ibarat asuransi, kalau infak sedekah itu ibarat investasi. Kalau asuransi menjamin modal tidak akan hilang. Kalau investasi pasti bakal berkembang dan bakal berbuah, bakal banyak digantikan. Karena sesuatu kalau tidak diasuransikan, maka jangankan lebihnya, modalnya pun bisa jadi boncos atau bisa jadi hilang. Tapi kalau kita asuransikan, maka 2,5% dari harta, dari rezeki, dari gaji, dari pendapatan, dari mal kita, tijarah kita, itu keluar adalah untuk asuransi. Agar selamat, agar kembali itu dalam bentuk kebersihan, dalam bentuk penyucian. Tapi kalau sudah lebih dari 2,5%, kita berikan, kita sedekah, itu namanya investasi. Wallahu yudha'if liman yasha, yang akan berkembang. Salah satunya dengan sedekah. Kemudian dengan baca Quran.
Satu huruf, setiap hurufnya adalah 10 kebaikan, 10 diampuni kesalahan, dan 10 diangkat derajat serta diangkat pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat bila sendiri di rumah maka 1 dibalas 10. Tapi bila berada di masjid maka satunya dibalas dengan 27. Salat melaksanakan amal ibadah diperbanyak. Membaca Quran, melaksanakan sedekah, menyambung kembali tali silaturahmi. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, apa yang beliau katakan? Berkumpul seluruh manusia. Karena saat itu manusia banyak di sana. Ada Aus, ada Khazraj, ada Bani Quraidah, ada Qainuqa, dan ada Yahudi, Nasrani, Majusi, semua aliansi banyak. Ketika Rasulullah berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sini saudaraku yang muslim, absus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan salam. Maksudnya bukan hanya salam ucapan, bukan hanya Assalamualaikum, Assalamualaikum, bukan. Tapi tebarkan kedamaian. Pastikan bahwa orang depan kita, dia merasa aman dan damai ketika berdekatan dengan kita. Itu yang dimaksud dengan absus salam. Tugas kita yang pertama, absus salam, tebarkan kedamaian. Jaminkan, pastikan keberadaanmu dimanapun, orang di sekitarmu selamat dari gangguan mulut dan tanganmu. Al-muslimu man sallimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah yang orang lain, muslim lain, selamat dari gangguan tangan dan mulutnya. Pastikan bahwa keberadaan kita menjaga aman. Siapapun, kamu aman dari ucapan dan dari tangan saya ya. Absus salam. Yang kedua, wa it'amut ta'am. Berikan makanan bagi yang lapar. Santunan mungkin kalau bahasa kita mah sama orang yang tidak punya. Berikan makan bagi yang sedang lapar. Yang ketiga, wasilul arham. Sambung kembali silaturahmi. Sambung kembali kebersamaan. Pandang orang yang lebih tinggi dengan kehormatan. Pandang orang lebih rendah usianya atau apanya saja jabatannya dengan kasih sayang. Sambung silaturahmi karena mereka adalah saudara yang akan kita gandeng tangan ketika di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu saat orang-orang sedang tertidur. Maksudnya salat tahajud. Tingkatkan tirakat, tingkatkan ibadah. Saat orang sedang lupa, kita yang mengingatkan. Saat orang sedang tidur, kitalah yang mengguncang aras untuk berdoa, memohon kepada Allah agar kita semua diselamatkan dari berbagai macam bala dan bencana. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Apa lanjutan hadis Nabi? Tadkhulu al jannata bisalam. Maka saya pastikan kalian akan masuk surga dengan lenggang tangan, dengan mudah, dengan damai. Tebarkan kedamaian dengan banyak mengucapkan salam. Tapi yang pasti di hadapan siapapun bukan hanya ucapkan salam, tapi tebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan. Jaga orang lain dari gangguan mulut dan tanganmu. Apalagi dari gangguan harta. Jangan sampai orang lain merasa diambil haknya oleh kita. Lisan saja, tangan saja kita jaga untuk menjaga, untuk sampai tidak mencelakai teman kita. Yang kemudian berikan makanan bagi yang lapar. Kemudian yang ketiga, selalu jaga silaturahmi. Yang keempat adalah salat di waktu malam saat sedang tertidur. Maka kata Nabi, itu pas begitu Nabi Muhammad datang ke Madinah, dikumpulkan sahabat. Karena Rasulullah mau setiap sahabat, setiap orang yang dekat dengan Nabi selalu terjaga, selalu aman, selalu damai dekatnya. Kata Rasulullah, man ada dimiyan faqad adani. Barang siapa yang mengganggu saudara kita yang tidak seagama, maka dia telah mengganggu hati saya. Saking Rasul menjaga perasaan, menjaga kedamaian, menjaga keselamatan di mana saja beliau berada.
Kaum muslimin rahimakumullah, tips tadi yang pertama tingkatkan ketakwaan untuk dalam kondisi menghadapi dan menjalankan tahun baru kita. Yang kedua, tingkatkan kesabaran. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar dalam arti bukan sabar menurut Jabariyah ya. Kalau sabar menurut Jabariyah, ditampar pipi kanan, diberikan juga pipi kirinya. Cuma bukan sabar, pasrah. Kalau sabar itu adalah ridho dengan pemberian Allah, rela hati bahagia dengan apa yang diberikan Allah, yang penting Allah tidak marah, dan dia selalu berusaha mencari anugerah terbaik. Dia ridho diberikan kurang pendapatan, tapi dia terus berusaha. Dia cari informasi, dia tetap ikhtiar, dia tetap harokah agar ketemu dengan barokah. Ketika dia sakit, dia ridho. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini di pengurangan dosa. Tapi dia juga tetap mencari obat. Berangkat ke klinik, berangkat untuk berobat ke dokter, berangkat untuk selalu mendapatkan obat agar didapatkannya kesembuhan. Itu orang sabar. Sabar menurut ahlu sunnah wal jamaah, bukan diam, bukan pasif. Yang ketiga adalah meningkatkan jamaah. Tadi meningkatkan kebersamaan, meningkatkan dan melihat kondisi kita itu kalau tidak bekerja, kalau tidak bersama-sama, kalau tidak senang berjamaah, maka mudah kita dipecah belah. Harus berjamaah, harus meningkatkan kebersamaan, harus tetap menghargai orang yang lebih tinggi, menyayangi orang yang lebih rendah daripada kita. Pesan terakhir dari saya, kata Imam Hasan Al-Basri berkata, musibatuddin a'zamu min musibati dunya. Dalam momen hijriah ini saya menyampaikan pesan dari Imam Hasan Al-Basri bahwa musibah agama itu terkadang efeknya jauh lebih besar daripada musibah dunia. Contoh, seseorang terantuk kakinya terus jatuh, ya paling sampai situ. Tapi kalau seseorang yang tidak paham, seseorang yang tidak mau ngaku muslim tapi tidak mau salat misalkan, ngaku muslim tapi tidak mau zakat, ngaku muslim tapi tidak mau ngaji, ngaku muslim tapi tidak cinta terhadap sesama muslim, itu musibah yang paling besar. Ngaku muslim tapi tidak ada hormat, tidak ada ta'zim, tidak ada mengagungkan kepada syiar-syiarnya seperti masjid, seperti terhadap ibadah-ibadah yang lain. Tidak menganggap sesuatu itu sebagai jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Biasa aja. Salat sama enggak sama aja. Itu musibah. Saya rasakan salat begitu, enggak salat juga begitu. Saya merasakan sedekah begitu, enggak juga begitu. Melihat kondisi sesuatu tidak ada efek dalam perintah Allah, maka itu musibah. Dan itu dampaknya, efeknya jauh lebih besar, bala bencananya daripada musibah dunia. Musibatuddin a'zamu min musibatid dunia. Saat kita sedang tidak mau menjalankan amal ibadah, tanyakan, kita sedang ditimpa sebuah musibah yang besar. Kalau kita sudah tidak mau mendengar, sudah tidak cinta, sudah tidak lagi mau baca Al-Quran, tanda-tanda itu alarm, itu sinyal kita akan terkena musibah agama. Kalau uang yang kita masukin ke rekening sudah kelihatan nggak cukup-cukup, padahal untuk kebutuhan sudah bisa tertutupi, itu sudah alarm bahwa itu adalah sinyal bahwa itu musibah dunia, musibah agama maksudnya. Kalau yang kita makan ke dalam perut kok tidak kenyang-kenyang, itu sudah alarm bahwa itu adalah musibah agama yang akan mencelakakan kita bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Karena kata Nabi, kata Sayyidina Hasan Al-Basri, musibatuddin a'zamu min musibatid dunya. Kaum muslimin bapak-bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kita, kebersamaan kita sesuai dengan pas. Sudah ada sebagian para jemaah yang pada berdiri, maka saya harus tahu diri. Karena ada jemaah yang sudah pada berdiri, maka saya juga bisa undur diri. Mudah-mudahan bermanfaat, persiapan untuk tahun baru. Selamat
tahun baru Hijriah mudah-mudahan tambah meningkat ketakwaannya, tambah meningkat kesabarannya, dan tambah pula semangat untuk membangun kebersamaannya. Tebarkan kedamaian, sambung silaturahmi, lalu kemudian berikan makanan bagi yang lapar, salatlah di waktu saat orang-orang sedang tertidur pulas. Insya Allah Rasulullah SAW menunggu kita untuk bersama-sama menuju surga dalam keadaan damai dan aman tentram. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.